Pemirsa, Anda kembali dalam Newsline dan kita akan sama-sama masuk dalam segmen trending topik. Kita akan sama-sama membahas kira-kira apa sih yang menjadi topik perbincangan warganet sepanjang hari ini. Jadi Valerie, pemirsa, kita hari ini akan bahas yang ini adalah salah satu yang ramai diperbincangkan. Ada lebih dari 50.000 pencarian, itu adalah soal Onat. Ini berdasarkan hasil dari pencarian di Google Trends. Nah, hari ini kita akan bahas kenapa sebenarnya Onat dan juga istrinya, apa yang melatar belakangi. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Jadi pemirsa, ini adalah akhir-akhir yang viral, ramai diperbincangkan di media sosial soal artis Onadio Leonardo atau yang akrab kita sapa Onat. Ia ditangkap polisi, kasusnya adalah penyalahgunaan narkoba. Nah, ia ditangkap usai mengonsumsi ekstasi di sebuah perumahan di kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten bersama seorang wanita berinisial B. Awalnya B ini Valerie diterka-terka lah ya sama netizen. Sebenarnya ini siapa? Ternyata itu bersama istrinya juga. Istrinya sendiri. Ya, jadi sebelumnya terdapat satu orang lainnya yang juga ditangkap di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jadi dari penangkapan di Sunter, barulah kemudian diketahui dan dilakukan penggerebekan ya di rumah dari Onat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Polisi Ade Ari ini mengatakan, dalam penangkapan ini, penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menyita sejumlah barang bukti, salah satunya adalah ganja. Sementara ekstasi tidak ditemukan di lokasi karena sudah habis dikonsumsi oleh Onat. Adapun dijelaskan juga oleh Ade Arisyam bahwa kronologinya adalah artis ini terjerat narkoba berawal dari penangkapan seorang pelaku di Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu 29 Oktober pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan pengembangan dan menangkap Onadio bersama dengan wanita berinisial B di perumahan kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Sama-sama kita simak pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Arisyam selengkapnya. Bersangkutan ditangkap di Trivesta West Rempoa di Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Itu TKP penangkapan saudara LA alias OL, di mana saudara LA alias OL ini alamat rumahnya adalah di Kompleks Gilria Tugu, Cimanggis, Kota Depok. Ya, saat ini Satreskrim Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih terus melakukan pengembangan. Kemarin dalam proses rangkaian penangkapan ini setidaknya diamankan total ada 3 orang yang diamankan ya. Di TKP pertama itu di daerah Sunter, Tanjung Priok, kemudian TKP kedua tadi di Ciputat Timur di West Rempoa ya, Trivesta Rempoa. Ya, berdasarkan hasil pendalaman di lapangan maka barang bukti ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Ya, ini masih terus dikembangkan. Ini baru saja diamankan oleh rekan-rekan dari Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Jadi itu pemirsa yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Nah, polisi juga mengungkap soal sosok perempuan yang ikut ditangkap bersama dengan Onat ini.
Ternyata itu adalah istrinya. Benar apa yang ada di media sosial mengatakan kalau itu adalah istrinya, Baby Priscilla Gustiansyah. Dan pasca diamankan, artis Onadio Leonardo ini akhirnya saat ini sudah bersama dengan pihak kepolisian. Kemudian pihak keluarga Onat hari Jumat sore datang ke kantor Polres Metro Jakarta Barat. Ini tujuannya adalah untuk menjenguk artis sekaligus musisi ini. Didampingi juga oleh pihak kuasa hukum, orang tua Onat masuk ke dalam ruang Satres Narkoba tanpa memberikan pernyataan apapun kepada awak media yang ada di situ. Ya, dan hingga saat ini proses pemeriksaan masih terus berlanjut pemirsa, pastinya sejak kemarin, dan kepolisian juga masih memeriksa secara intensif Onat di ruang penyidikan, dan tentunya juga pasti ada saksi-saksi lainnya yang juga diperiksa. Tapi memang bagaimana barang buktinya dan siapa saja saksinya masih belum diungkapkan oleh pihak kepolisian, siapa saja yang diamankan saat penangkapan di rumah Onat. Selengkapnya sama-sama kita dengarkan pernyataan dari AKP Wisnu, Pasdihumas Polres Jakarta Barat. Silakan. Setelah diamankan salah seorang public figure diduga menyalahgunakan narkoba inisial LO. Terkait penangkapannya sendiri itu kapan dan di mana Pak? Kronologi penangkapannya? Untuk penangkapannya tadi malam di kediamannya di daerah Tangerang Selatan. Untuk barang bukti sementara masih kami lakukan pendalaman, nanti tolong bersabar, nanti akan kami sampaikan. Pak, positif ya Pak? Kondisi Onat Pak. Makanya sedang dilakukan pendalaman untuk update-nya nanti kita sampaikan karena masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sudah dinyatakan tersangka belum Pak? Masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Nanti akan kami sampaikan. Sebentar itu dulu ya. Iya, di ruang Sat Narkoba. Oke pemirsa, jadi lagi-lagi ini yang terjerat narkoba adalah artis, ya kan? Nah, mengapa sebenarnya para artis ini dekat dengan yang namanya jerat narkoba? Padahal sudah banyak kejadian-kejadian sebelumnya. Mengapa tidak belajar dari pengalaman? Kita akan tanyakan, diskusikan hari ini bersama ada pengamat sosial Devi Rahmawati, sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Mbak Devi, selamat siang. Selamat siang Mbak Devi. Selamat siang. Mbak Devi, jadi kenapa ya kok penyalahgunaan narkoba ini deket banget dengan artis? Padahal kan sudah banyak kasus-kasus sebelumnya. Kok nggak belajar dari pengalaman sih Mbak Devi? Ya, pertama kita perlu menghindari label bahwa seakan-akan narkoba itu milik profesi atau industri tertentu. Karena data dari tahun ke tahun itu menunjukkan sasaran para pedagang bahwa tanah narkoba ini memang siapapun yang punya potensi. Makanya biasanya adalah menarget usia-usia produktif. Yang artinya kalau dia produktif, maka dia memiliki sumber daya untuk mengkonsumsi, membeli narkoba secara terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, memang betul salah satu industri yang cukup rentan terpapar barang haram ini adalah selebritis. Kenapa? Karena menurut penelitian dunia, artinya bukan hanya di Indonesia, industri hiburan seperti selebritis ini punya beberapa faktor yang menjadi penyebab. Satu, tekanan penampilan, di mana para penghibur ini harus selalu tampil prima, tur yang panjang, shift malam, dan sebagainya yang tentu saja menimbulkan stres dan kelelahan. Karena kita tahu bahwa narkoba itu kan efeknya ada yang memang diharapkan untuk menenangkan, tapi juga ada yang diharapkan untuk menambah daya. Nah, bagi industri-industri yang memang menuntut seseorang untuk tampil secara terus-menerus dengan jadwal yang ketat, maka para penjual narkoba akan masuk lewat hal tersebut dengan menawarkan satu jalan pintas agar seseorang bisa kemudian lebih kuat, lebih tahan lama. Lalu kemudian akses terhadap, kalau berdasarkan penelitian dunia ya, akses terhadap materi-materi seperti narkoba itu dinilai memang cukup tanda kutip mudah bagi kelompok-kelompok di industri hiburan. Ditambah yang ketiga adalah ketika sorotan publik terhadap para selebritas ini begitu tinggi, ini membuat ketika misalnya dia mengalami gangguan atau pernah berpikir untuk merasa perlu bantuan-bantuan
obat-obatan, dia menunda untuk bercerita atau mencari bantuan karena persoalan harus betul-betul menjaga citra. Ya, Mbak Devi, selain memang tuntutan untuk terus tampil sempurna gitu ya di hadapan publik, sejauh mana sih pengaruh hedonisme dan juga pergaulan dari selebritas ini akhirnya bisa mendorong para artis ini kemudian menggunakan narkoba, atau sebenarnya ini bagian dari pergaulan aja, Mbak? Oh enggak, tadi ini kan tadi makanya saya awali bahwa kita perlu paham bahwa di Indonesia sekali lagi bukan hanya artis, bahkan kan beberapa temuan-temuan belakangan gitu ya, bahkan dosen, bahkan pekerja-pekerja yang kita tidak pernah berpikir akan terpapar narkoba juga tergelincir dalam jeratan narkoba ini. Karena sekali lagi kehidupan di dunia digital, apalagi di peradaban hari ini yang memang membuat orang mudah stres, ini yang kemudian menjadi lagi-lagi pintu masuk para pedagang narkoba ini. Dan memang tadi bahwa ada industri seperti dunia hiburan di mana ada pesta, ada segala macam yang dalam konteks penelitian di Amerika, di Inggris dan sebagainya, itu menunjukkan memang relatif tanda kutip lebih mudah dimasuki seperti itu. Tapi sekali lagi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini hanya dikuasai di industri entertainment. Kita tahu sekarang ketika misalnya bahkan yang paling mengerikan adalah pintu masuknya tidak lagi kelihatan seperti narkoba. Artinya ada yang kemudian masuk sebagai, mohon maaf gitu ya, obat untuk pelangsing misalnya. Lalu kemudian hal-hal yang membantu kita bisa lebih fokus untuk belajar misalnya tawarannya, atau akan lebih kuat untuk bekerja, yang artinya tidak hanya dibutuhkan di kalangan industri hiburan, tapi siapapun di tengah ekonomi yang hari ini memang membutuhkan orang untuk bekerja dengan sangat keras. Baik, itulah tadi beberapa alasannya dan faktor ya Mbak Devi. Tapi yang paling menarik lainnya adalah dan mendapat sorotan dari netizen pada saat Onar ini ditangkap, dia sedang bersama dengan istrinya, kemudian istrinya juga akhirnya terseret. Nah, dengan situasi seperti ini mungkin ada yang bilang kok istrinya malah support atau kok istrinya tidak melarang. Nah gitu. Menurut Mbak Devi dalam konteks ini bagaimana posisi seorang istri pada saat dia tahu suaminya menggunakan narkoba? Ya, sekali lagi saya melihat kasus kerentanan para artis ini sebenarnya adalah dua hal isunya, yaitu isu kesehatan kerja dan yang kedua adalah kesehatan publik. Jadi bukan sekedar isu pribadi. Oleh karenanya intervensinya adalah soal bagaimana keselamatan kerja, artinya waktu yang artinya misal waktu dari satu tur ke tur yang lain, sehingga setiap pekerja termasuk para artis itu juga punya waktu untuk istirahat. Keluarga dalam hal ini saya yakin keluarga manapun pasti akan berpihak pada sesama anggota keluarganya untuk bisa tetap sehat tapi juga tetap produktif. Nah kadangkala tentu tidak akan mudah untuk misalnya menjaga keluarga kita di tengah-tengah kita sendiri juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga itu. Artinya setiap keluarga pasti punya kebijakannya masing-masing. Nah memang yang perlu kita waspadai adalah terlepas kita artis atau tidak, kita harus punya kesadaran bahwa untuk menyuntikkan kekuatan itu tidak bisa lewat jalan pintas kalau kita ingin eksis lebih panjang. Kalau ingin eksisnya sebentar, apalagi harus bertemu atau berurusan dengan hukum, maka narkoba yang akhirnya akan masuk dalam pilihan itu. Kalau sekali lagi kita sadar bahwa kita perlu kuat, ya, tapi untuk jangka panjang, maka pilihan hidup sehat, olahraga, makanan yang benar, istirahat cukup, itulah yang kemudian harusnya menjadi budaya pekerja kita. Ya, Mbak Devi, sering terjadi juga relapse atau kambuh ya, Mbak Devi, dalam konteks narkoba. Apa yang bisa ditingkatkan agar memang kasus narkoba ini tidak mengalami kejadian berulang? Bahkan kita tahu Amar Zoni, ini misal artis lainnya sebelumnya dari pengguna narkoba, kini bahkan menjadi bandar narkoba. Ya, memang kita perlu sadar, saudara-saudara kita yang pernah terjebak dalam pusaran hitam narkoba ini, ketika mereka selesai, mereka butuh dukungan lingkungan. Nah, memang tantangannya adalah kita siap membantu mereka-mereka ini untuk kemudian tidak kembali ke lingkungannya yang tadi selalu menawarkan jalan pintas.
Nah ini kan catatannya adalah persoalan jalan pintas. Nah ini yang kemudian juga yang kedua adalah penerimaan kita terhadap mereka dan mendukung mereka. Oleh karenanya keluarga, lingkungan kerja terdekat itu yang paling krusial untuk satu mengingatkan. Walaupun mohon maaf kadang-kadang apalagi di era modern ada cara pandang nanti aku dianggap ikut campur gitu ya. Nah atau ketahanan mental kita ketika kita tahu ada sahabat, teman atau keluarga yang ketika kita nasihati malah kemudian marah, kita tetap sabar untuk terus mengingatkannya karena kadang-kadang berbuat baik menolong saudara atau keluarga kita juga tidak mudah. Baik, intinya adalah dukungan orang terdekat itu akan sangat membantu ya Mbak Devi untuk bisa membuat seorang tidak hanya artis saja agar tidak terjerat narkoba. Terima kasih pengamat sosial Devi Rahmawati sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Thank you Mbak Devi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.